Halo teman-teman semuanya, salam sehat. Apa kabar di sana semua? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Baiklah, kali ini saya ingin bikin video. Bagaimana ceritanya saya ketemu dengan suami saya sekarang. Pada tahun 2016, pertama kali suami saya ke Indonesia, tepatnya ke Bali. Jadi dia turis ke Bali. Waktu itu kami masih belum saling kenal, masih belum tahu, gitu kan. Nah, kemudian dia balik ke USA karena visa turisnya sudah habis. Sepertinya dia cinta banget sama Indonesia dan dia balik lagi ke Indonesia tahun 2017 dan itu bukan sebagai turis tapi sebagai misionaris. Waktu itu dia ditempatkan di Kalimantan, tepatnya di Balikpapan. Kucing saya bawa dari Indonesia. Maaf ya guys, intro. Nah, sewaktu dia tugas di Balikpapan, disitulah dia bertemu dengan pendeta, yaitu Pendeta Didik Simatupang. Saya sangat berterima kasih kepada Pendeta Didik Simatupang. Waktu itu beliau melayani di Balikpapan juga, dan mereka saling kenal di Balikpapan. Jadi intinya waktu itu suami saya melayani di Balikpapan sebagai guru bahasa Inggris di sekolah Advent di sana, dan kemudian pendeta didik juga melayani di Balikpapan. Nah, hingga sampai awal 2018 pendeta didik eh, pindah ke Jakarta atau pindah ke gerejaku. Gerejaku itu ada di Bekasi. Kemudian ternyata suamiku juga pindah ke Jakarta. Gereja kami itu ada kantornya di Jakarta. Kantor pusatnya itu ada di Jakarta dan mereka tinggal di guest house yang ada di kantor pusat gerejaku di MT Haryono. Waktu itu kebetulan ada pertemuan di MT Haryono dan gak sengaja ketemu deh pendetaku dengan suamiku. Waktu itu pendetaku ngajak dia datang ke gereja untuk berkunjung, melayani, ya gitulah ya, intinya kayak gitu. Intinya ngajak ke gerejaku lah. April 2018, saya ingat banget tanggalnya guys. 28 April 2018 akhirnya dia datang berkunjung ke gereja kami. Sebelumnya bikin info atau kayak semacam pemberitahuan lah gitu ya di grup gereja. Kalimatnya seperti ini, kurang lebih seperti inilah kalimatnya. Besok teman saya orang Amerika akan datang ke gereja, jadi kepada para cewek-cewek supaya mempersiapkan diri, intinya seperti itu. Pengumuman itu atau pemberitahuan ini saya reply begini, Pak Pendeta, kalau boleh tahu apakah dia masih single atau enggak gitu. Terus pendeta jawab, nanti Duma boleh tanya langsung ke yang bersangkutan ya, katanya. Terus saat itu juga kayak ketawa gitu kan, terus banyak yang cie Duma pada gitu-gitu ya, itulah. Intinya kayak cuma saya doang yang wow gitu kan. Nah, hingga akhirnya besoknya di Sabatnya, hari Sabtunya, kami gereja seperti biasa dan dia datang cepat ya, dia datang cepat sama pendeta. Dan waktu itu saya telat, saya nggak tahu oh iya, malamnya itu saya nggak bisa tidur, nggak tahu kenapa malamnya itu saya nggak bisa tidur. Jadinya agak telat ke gereja dan pada saat itu aku juga kayak ada partisipan, maksudnya waktu itu saya ada tugas lah di gereja. Jadi waktu saya sampai di gereja saya nggak langsung si orangnya enggak gitu. Jadi saya langsung sibuk karena emang saya ada tugas, saya sibuk ngurus ini itu, dan kemudian saya ada bawakan kuis juga di gereja waktu itu. Dan ya saya ngasih flash disk ke operator, dan kebetulan waktu saya kasih flash disk ke operator, dia pas banget duduk di belakang operator. Jadi operator kami itu di depan, baris paling depan. Nah, dia itu duduk di belakang baris operator dan di samping Pak Pendeta. Nah, jadi saya persis duduk depan dia, tapi saya nggak langsung salam gitu. Karena apa ya? Ya karena sibuk lah gitu, karena langsung ngurusin ini itu gitu. Jadi waktu saya sudah kasih ke flash disk ke operator untuk menampilkan slide, kemudian
pendeta langsung colek saya, maksudnya bukan colek sih, jadi kayak mau sodorin untuk salaman. Waktu itu belum belum ada Covid ya, 2018 belum Covid, jadi salaman. Nah, waktu saya salam di Pak Pendeta, ya dia ada di samping Pak Pendeta, ya udah sekaligus saya salam. Tapi itu waktu salaman juga saya nggak lihat mukanya karena apa ya, nggak fokus gitu, karena mau mau tampil atau mau mau ada tugas gitu. Nah, hingga sampai saya selesai tugas dan tibalah saatnya kayak berdiskusi. Jadi di gereja kami itu ada namanya kayak diskusi gitu, guys. Jadi ada waktunya diskusi. Nah, waktu pada saat diskusi, pendeta menghampiri saya, maksudnya ngasih tahu, "Duma tolong ditemanin ya," gitu. Terus saya bilang, "Oh iya, oke siap Pak Pendeta," gitu kan. Nah, walaupun sebenarnya saya nggak langsung temanin sih, kami juga duduknya masih jauh gitu. Nah, kami biasanya selesai acara itu habis tutuplah semua khotbah udah selesai, acara khotbah udah selesai, kita biasanya bikin lingkaran, bikin salaman, bikin lingkaran, habis itu pegangan tangan. Waktu itu masih belum Covid. Eh, Waktu pada saat giliran kita bersalaman, maksudnya pada saat giliran kami bersalaman, aku salam dia, terus dia kayak ngeliat aku, terus aku ngeliat dia, jadi mata dia kayak ngeliat mataku dan mataku juga kayak ngeliat dia gitu, terus kayak kayak gitu kan senyum, gimana sih, dia kan tinggi ya, terus ke salam, gue liat dia, terus dia kayak lihat aku gitu, terus tapi itu masih nggak apa ya, maksudnya kayak oh, udahlah gitu kan. Waktu itu aku memang udah kayak tek gitu, ada klik gitu di perasaan aku, cuman kayaknya nggak berharap banyak gitu lah ya. Terus kemudian selesai bentuk lingkaran, kita pegangan tangan. Nah, ini udah selesai nih salaman, udah terbentuk nih lingkaran. Terus dia duduk berdiri di sebelah sana, saya di sini. Terus sebelum berdoa gitu, aku ngeliat dia, terus dia juga kayak ngeliat aku. Jadi 2 kali tuh kita saling tatapan mata gitu. Oke, udah selesai tuh. Udah selesai bentuk lingkaran. Nah, kita ada kebiasaan habis acara ibadah itu biasanya kita makan bersama di gereja, potluck, kita sebutkan potluck. Nah, waktu pada saat potluck, kebetulan Sabat itu saya puasa, jadi saya nggak makan pada hari ibadah itu, pada hari Sabat itu. Dan akhirnya salah satu dari ibu-ibu itu nyuruh saya kayak ngantar minuman gitu. Jadi kayak di gereja itu kita makan biasanya, kalau makan di gereja itu juga. Nah, kebetulan dia adalah beberapa bapak-bapak yang ngobrol sama dia gitu. Jadi kayak bentuk lingkaran, ada 3 atau 4 bapak-bapak itu ngobrol sama dia. Plus pendeta, ada pendeta di situ. Nah, jadi salah satu ibu dari gereja Perwira, atau salah satu ibu di Perwira itu suruh aku kayak kasih minum ke dia gitu. "Duma sini kasih minum," gitu kan. Ya udah aku kasih, terus aku tawarin minum, ternyata dia sudah ada minum. Ternyata udah ada minum. Terus saya kayak pengen balik lagi, enggak usah, udah taruh di situ aja minumnya gitu kan. Tapi mau taruh di mana, nggak ada tempat gitu. Aku balik lagi ke belakang gitu untuk balikin minuman ini di baki. Jadi kayak di baki itu ada beberapa gelas minum, itu wis buah kalau nggak salah ya. Terus saya balik lagi ke belakang, eh, udah deh sini sini, kamu duduk aja sana gitu. Terus kayak aku gimana ya, ya udahlah ya, aku datang lagi ke tempat itu, maksudnya ke tempat kumpulan bapak-bapak yang lagi makan, yang ada di tempat itu. Terus kayak di sampingnya itu, nggak tahu mereka udah setting atau gimana, nggak ngerti, tapi di sampingnya dia itu persis ada kursi yang kosong. Jadi kayak bentuk lingkaran, ada bapak-bapak 4 atau 5 orang saya lupa, tapi pas di sampingnya dia itu ada kursi kosong, ada yang kosong lah. Terus aku bilang, "May I sit here? Boleh nggak aku duduk di sini?" Gitu, kurang lebih kayak gitulah bahasanya. "Boleh nggak aku duduk di sini?" Saya gituin. "Wah, tentu," katanya. "Sure." Oke. Akhirnya aku duduk di situ. Terus waktu aku duduk di sampingnya dia, terus dia tanya nama aku, terus aku kerja di mana, tinggal di mana gitu kan. Terus satu-satu dari bapak-bapak itu pada pergi. Iya, jadi bapak-bapak yang tadi makan bersama dia gitu di kumpulan itu pada pergi satu-satu, guys. Nggak ngerti deh. Jadi entah mereka udah setting, makanya tadi saya bilang entah mereka udah atur atau gimana, nggak ngerti. Tapi pada
pada pergi satu-satu hingga tinggal kami berdua di situ, gitu. Jadi dia tanya, "Nama kamu, terus hobi kamu apa, makanan favorit kamu apa, terus tinggal di mana, kampungmu di mana," gitulah intinya gitu. Nah setelah, ngobrol-ngobrol ya pokoknya ngobrol-ngobrol kayak gitu dan kayak, nyambung walaupun memang ya gimana sih aku juga bahasa Inggris nggak pintar-pintar amat gitu, walaupun sering miskomunikasi maksudnya dia dia bilang sesuatu terus aku kayak, "Apa sih katanya?" Ya tapi aku kayak pura-pura ketawa padahal itu sebenarnya nggak lucu mungkin ya. Jadi pokoknya waktu itu aku ingat banget kayak sedikit awkward, sedikit gimana sih gitu, canggung atau gimana, cuman kayak nyaman gitu, nyaman aja ngobrol sama dia. Nah setelah itu kami ngobrol-ngobrol, eee dia juga kayak nunjukin, apa, nunjukin peta Sumatera karena kalau nggak salah 2 minggu, 2 minggu lagi pada tanggal 24 April 2018 itu 2 minggu lagi mereka akan ke Sumatera gitu. Jadi dia kayak nunjukin foto-foto atau nunjukin map, kan nanti kami akan berkunjung ke sini, gitu-gitu. Nah nggak tahu nih ada orang paparazi di foto. Nah, kami juga nggak ngerti, ini kok bisa gitu tetapan kami ke anak ini gitu. Terus kemudian ini adalah foto waktu, dia mau pulang. Oh, iya, jadi sebelum dia pulang, dia minta nomor WA saya. Jadi dia minta nomor WhatsApp saya, guys. Jadi dia tanya, eee "Kamu punya nomor WhatsApp nggak? Boleh nggak saya simpan?" Gitu. Tapi bahasa Inggris ya, tapi kurang lebih kata-katanya seperti itulah. "Oke, sure, boleh dong," gitu kan. Masa sih nggak boleh gitu. Terus, saya saya ambil handphonenya, maksudnya dia kan mau save kontak. Saya ambil handphonenya, saya yang ketikin nomor saya di handphonenya. Dia pulang kalau nggak salah waktu itu dia pulang jam 3. Dia naik naik KRL dari Bekasi turun di Cawang, stasiun Cawang. Jadi dari stasiun Cawang dia naik Grab ke MT Haryono, ke kantor, ke guest house tempatnya dia tinggal. Nah, jam 3 kalau nggak salah dia pulang, Kak, jadi kami antar pendeta dan saya ikut ngantar dia ke stasiun Bekasi. Waktu itu saya belum pulang karena kami ada acara di rumah ketua jemaat, acara syukuran gitu, syukuran atau ulang tahun kalau waktu itu kalau nggak salah. Nah, waktu itu kami undang juga dia untuk ikut, tapi sayangnya dia ada kelas mengajar, malam minggunya sekitar jam 6 atau jam 7 gitu, jadi dia nggak bisa ikut acara syukuran itu. Nah, setelah, kami antar dia ke stasiun, nyampe di stasiun, pada saat mau pulang, ya jalan mau pulang kalau nggak salah dia dia WA saya, "Hi, this is Jo," dia gitu kan. Terus saya langsung reply, "Hi, thank you for coming," gitu. "Terima kasih ya udah datang ke gereja kami, terima kasih udah berkunjung, semoga datang lagi nanti," gitu. Terus, dia bilang, "Iya, terima kasih juga sudah menjamu, udah," maksudnya ya saya terima kasih juga dengan senang saya bisa beribadah di Perwira gitu. Terus entah kenapa saya bilang, eee, saya lupa dia yang bilang atau saya gitu kayak, "Nice to meet you," gitu. Terus saya bilang, "Nice to meet you too." Ya pokoknya nice to meet you, terus aku kayak bilang gini, eee, "Semoga kita bisa ketemu maksudnya semoga dalam waktu dekat kita bisa ketemu lagi," gitu. Itu saya yang bilang, saya gitu kan. Terus dia kayak, "Oh iya pasti," gitu, "kita atur aja waktunya supaya kita bisa ketemu lagi," gitu kan. Terus tapi waktu itu saya masih kayak, apa ya, nggak masih belum berharap gitu, masih kayak gimana sih pokoknya, ya udah deh jalanin dulu, waktu itu saya memang belum punya pacar ya. Selama acara syukuran di rumah ketua jemaat itu, kami chatting-an. Iya, nggak terasa itu kayak, ih ya ampun udah panjang banget aja di chatting gitu. Kami chatting-an dan nggak tahu kok bisa nyambung gitu loh. Aku kasih tahu ke dia, "Oh iya, tanggal 1 Mei itu, hari libur loh, mau nggak ke Monas kita olahraga?" Saya bilang, dia senang banget, dia langsung, "Oh iya, Pak, tentu kita olahraga ke Monas," gitu. Jadi
Ya itulah cerita singkat bagaimana saya ketemu dengan suami saya. Jadi kalau ditanya, "Kalian ketemu di mana? Pertama kali ketemu di mana?" Saya bilang di gereja. Dan saya mau bagi sedikit, mmm, saya pernah berdoa ya, pernah berdoa kepada Tuhan, dan waktu itu saya berdoa, "Tuhan, saya ingin bertemu dengan jodoh saya di gereja." Ya, saya ingin pertama kali bertemu dengan dia di gereja dan dia meminta nomor WA saya. Saya berdoa seperti itu kepada Tuhan. Dan tepat, ya memang saya berdoa itu beberapa kali ya, maksudnya enggak sekali langsung kejadian, enggak. Tapi saya beberapa kali saya doakan itu, yang tepat di tanggal 28 April 2018 Tuhan jawab doa saya. Saya bertemu dengan suami saya yang sekarang, ketemu di gereja, dan dia yang meminta nomor saya duluan. Ya, jadi itulah cerita singkat bagaimana saya bertemu dengan suami saya. Baik, di video selanjutnya saya akan ceritakan lagi bagaimana kami menjalin hubungan hingga kami bisa sepakat, maksudnya bagaimana kami menyepakati untuk serius dalam hubungan dan ya kami pacaran 2 tahun, enggak, kami pacaran 3 tahun, 2 tahun itu di Jakarta dan 1 tahun LDR, dan hingga sampai saya bisa terbang ke Amerika, saya akan ceritakan di video berikutnya. Untuk itu jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe tentunya, supaya kalian bisa mengikuti cerita kisah cinta saya dengan suami saya yang sekarang. Dadah, see you again.